Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pinker Samianti dari Program Studi Pendidikan Fisika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Di sini saya akan mempresentasikan tugas proyek yang telah saya buat tentang digitalisasi. Topik yang akan saya bahas pada presentasi kali ini yaitu mengenai data luas kebakaran hutan pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Kemudian, saya menghubungkannya dengan data suhu rata-rata di Indonesia per tahun, yaitu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2020. Data-data yang akan saya bahas ini saya ambil melalui internet, melalui website resmi dari website BMKG yaitu bmkg.go.id dan website resmi Karhutla Monitoring System. Dari website tersebut, saya memperoleh data yang kemudian saya olah melalui software. Yang pertama melalui Microsoft Excel, kemudian saya olah melalui website Floris. Cara kerjanya yaitu mengolah data menjadi tabel yang lebih efisien menggunakan Microsoft Excel. Kemudian, menginput data dalam format XLX pada website Floris. Kemudian, data tersebut akan menghasilkan suatu output berupa visualisasi data yang berupa grafik yang bergerak. Grafik tersebut akan saya tampilkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu grafik tentang rekapitulasi luas kebakaran hutan dan lahan per provinsi di Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Di sini saya menampilkan data dari provinsi-provinsi yang mengalami kebakaran yang paling luas. Saya tampilkan per 10 provinsi terluas di tiap tahunnya. Berikut grafik yang saya telah buat. Dapat kita lihat, setiap tahun kebakaran hutan mengalami peningkatan. Di tahun 2016, Gorontalo mengalami kebakaran hutan terluas di Indonesia. Kemudian, pada tahun 2017, Sumatera Utara mengalami kebakaran terluas di Indonesia. Dan pada tahun 2018, kebakaran hutan terluas tersebut terjadi di Aceh, yang pada tahun 2019 terjadi di Sumatera Selatan. Kemudian, pada tahun 2020, Kalimantan Tengah yang mengalami kebakaran dengan lahan terluas. Dari data kebakaran hutan tersebut, saya menghubungkannya dengan data suhu udara rata-rata di Indonesia per tahun. Di website yang telah saya akses, saya memperoleh data dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2021. Dapat kita lihat kenaikan suhunya. Tiap tahunnya suhu rata-rata udara di Indonesia mengalami kenaikan dan penurunan. Namun pada tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 dapat kita lihat grafiknya bahwa suhu udara rata-rata mengalami kenaikan terus-menerus tanpa mengalami penurunan. Yaitu pada tahun 2017 suhu udara rata-rata di Indonesia yaitu 27 derajat Celcius. Kemudian pada tahun 2018 yaitu 27,1 derajat Celcius. Pada tahun 2019 27,2 derajat Celcius. Pada tahun 2020 27,3 derajat Celcius. Kemudian pada tahun 2021 yaitu sekarang suhu rata-rata udara di Indonesia yaitu 27,5 derajat Celcius. Dari data-data tersebut, saya memperoleh analisis data, yaitu yang pertama,
Daerah yang paling sering terjadi kebakaran hutan berada di Pulau Kalimantan dan Sumatera pada umumnya. Seperti yang tadi telah saya sebutkan, yang paling besar yaitu dari Provinsi Gorontalo, Sumatera Utara, Aceh, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Tengah. Kemudian, dalam kurun waktu 4 tahun terakhir, suhu udara rata-rata di Indonesia mengalami peningkatan terus-menerus tanpa mengalami penurunan. Yang mana suhu udara rata-rata paling panas terjadi pada tahun 2021 yaitu sekarang. Dari data-data yang telah saya tampilkan pada sebelumnya, dapat kita analisiskan suatu masalah yaitu semakin banyak kebakaran hutan, maka semakin panas suhu rata-rata yang kita rasakan. Ini akan mengalami terus-menerus semakin banyak kebakaran hutan, maka semakin panas. Dari masalah tersebut, saya memberi suatu solusi yaitu melakukan suatu gerakan reboisasi. Reboisasi adalah penanaman kembali hutan-hutan yang gundul. Mengapa kita harus melakukan reboisasi? Karena reboisasi sangat penting untuk menyelamatkan hutan-hutan Indonesia, menyelamatkan habitat hewan, melestarikan flora dan fauna yang ada di Indonesia, karena flora dan fauna di Indonesia memiliki keberagaman. Akibat dari kebakaran hutan yang terjadi, banyak sekali flora, fauna, serta habitat yang rusak. Dengan begitu, kita penting sekali melakukan reboisasi untuk menyelamatkannya kembali. Maka dari itu, saya mengajak saya mengajak untuk melakukan gerakan reboisasi. Gerakan reboisasi ini sangat penting dan sangat efisien untuk menyelamatkan bumi karena dengan adanya reboisasi, kita dapat menyelamatkan kembali hutan-hutan di Indonesia agar Indonesia kembali menjadi paru-paru dunia dan suhu udara rata-rata di Indonesia dapat mengalami penurunan atau tidak mengalami kenaikan. Sekian presentasi yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga yang saya jelaskan dapat diambil hikmahnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.